Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Karlina dengan NIM 23020101019 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sindra Asia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian berjudul pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Makalah ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh nilai pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung pada sesi latar belakang. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek strategis dalam dunia kerja modern. Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas SDM demi menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Sayangnya, masih banyak organisasi yang belum mengoptimalkan program pengembangan karyawannya, seperti kurangnya pelatihan atau jenjang karir yang tidak jelas. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya motivasi dan performa karyawan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut yang sudah saya bacakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah pelatihan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawannya? Yang kedua, bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan? Nah, kedua pertanyaan ini menjadi fokus dalam analisis yang akan saya paparkan lebih lanjut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pelatihan dan pengembangan karir memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerja karyawan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi pengolahan SDM yang lebih tepat sasaran. Untuk manfaat penelitian sendiri, ya, dibagi menjadi dua aspek. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan pengembangan karyawannya. Nah, sementara secara akademis, kajian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara pengembangan SDM dan kinerja karyawannya, serta membuka peluang penelitian lanjutan. Tinjauan pustaka. Nah, beberapa teori dan studi terdahulu yang digunakan antara lain yaitu ada Werther dan Davis pada tahun 1996 serta Matis dan Jackson 2011 menyatakan bahwa pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keahlian dan kesiapan menghadapi tantangan. Kedua, ada Robbins and Church 2017 menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam menjalankan tugas. Yang ketiga ada Arifin 2019 dan Suryani 2020 menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan karir memiliki dampak positif terhadap peningkatan kerja. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Respondennya adalah 60 orang karyawan bagian operasional dari perusahaan jasa di Jakarta yang terpilih menggunakan purposive sampling. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pelatihan X1 dan pengembangan karir X2-nya terhadap kinerja yaitu Y-nya.
Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Koefisien determinasi atau R-2 sebesar 68,4%, artinya kedua variabel ini menjelaskan sebagian besar variasi kinerja karyawan. Nah, pelatihan berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja. Sementara pengembangan karir mendorong motivasi serta loyalitas terhadap perusahaan. Baik, kita pembahasannya yaitu hasil ini sejalan dengan teori Millikan 1989 yang menyatakan bahwa pengembangan SDM yang efektif berdampak langsung pada peningkatan daya saing. Temuan ini juga mendukung studi oleh Arifin 2019 dan Suryani 2020. Namun, kita perlu mencatat bahwa faktor lain seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem penghargaan juga turut mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, ini kita jadikan sebagai penutup ya, bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karir secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, perusahaan perlu merancang program pelatihan dan jenjang karir secara strategis dan berkelanjutan. Saya juga menyarankan perlunya gitu ya, evaluasi berkala agar sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perubahan pasar kerja. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.